Jelas-jelas di sini ada hukum yang pidana yang dilanggar. Tidak pakai izin resmi dari pengadilan kok. Nggak ada izin resminya dari pengadilan. Ya, izin resminya mana? Semudah itu, segampang itu. Jangan mundur ya, Mawak dan Polda Metro Jaya. Jangan mundur. Jangan takut sama yang kayak begini-begini. Kami istri-istri sah memantau kasus ini. Semakin ditekan begini, semakin kita akan lebih keras lagi juga. Gak bisa sembarangan main tekan-tekan begini. Dropping names. Kamu tahu artinya dropping names? Sebut nama si A, sebut nama si B. Menyebut-nyebut nama tapi tidak mau patuh sama hukum yang berlaku di negara kita. Apa itu? Iya, dropping names, nyebut nama ketua komisi 3 lah yang menandatangi ini. Kembali ke topiknya. Sudah ada pernikahan yang diakui, tetapi jejak digital, silakan PMJ Polda Metro Jaya dengerin Mamski ini ya, masukan dari Mamski ya. Dari jejak digitalnya, dia di acara Pagi-Pagi Ambyar bulan 11 2025 bilang belum menikah. Ditanya oleh para host, ada Rian, ada Nasar, ada DP, Dewi Persik, ada si siapa satu lagi, siapa satu lagi, Delon, Karen, dia bilang tidak menikah, belum ada tanggalnya, belum ada nikah, belum. Karen, iya, Karen Delano. Berarti apa? Sudah dua pernyataan yang saling bertabrakan, tidak sama. Ingat ya, dalam suatu kasus, kata-kata kamu itu yang akan menjadi tameng kamu di pengadilan nanti. Kamu sekali berkata bohong, polisi akan mencatat itu di BAP. Sudah ada jejak digitalnya, bisa dicek itu Pak Polisi. Dia di acara tanggal bulan 11 bilang belum, di acara Densu yang kemarin, yang minggu lalu bilangnya udah. Tapi itu juga salah. Bukan tanggal 7 Agustus, dia bilang belasan. Tapi si suaminya Mawak di acaranya Richard Lee bilang sekitar tanggal 8 kalau nggak salah, atau 8 atau 7, nggak tahu di antara dua tanggal itu ya. Gue juga bingung jadinya. Yang laki bilangnya tanggal 7 awal Agustus, yang perempuan bilangnya sudah di akhir Agustus. Mana yang benar? Yang perempuan lagi tuh bilang di acara Pagi-Pagi Ambyar bulan 11 November itu ya, bulan November belum nikah. Di acaranya Densu bilangnya sudah nikah. Mana yang benar? Ke semua orang bilangnya calon kok. Belum ada pernikahan guys. Buktikan mana ada pernikahan. Mana surat dari pengadilan agamanya? Mana? Poligami tidak dilarang guys di negara kita. Boleh untuk kondisi tertentu. Silakan poligami. Tapi dengan cara yang benar, harus mengikuti undang-undang yang ada di negara kita. Izin dari pengadilan agama. Izin pengadilan agama berarti apa? Istri mengetahui, istri sah. Enak aja kau bikin sendiri undang-undangnya ya, bikin naik pitam aja. Selamat siang Kairunisa. Bukan, ini pengacaranya loh. Statement lagi bikin gue naik pitam ini. Apa ini? Pihak Polda memastikan ini ditolak Pak. Ya, itu gimana Pak sebagai kuasa hukum dapatnya? Saya minta ini sampai ke meja itu kalau gitu. Nih. Kamu secara aturan tempuhlah restoratif. Tempuhlah. Nyuruh-nyuruh Mawak restoratif justice. Kamu juga masih menerima nafkah dari suami kan? Yaitu Fahmi ya, Ustaz Fahmi. Ya, jadi dalam hal ini harusnya kamu menerima nafkah dia, terus kamu melaporkan dia. Menurut saya kurang sopan. Gitu. Hah? Lu ngapain lu ngatain Mawak kurang sopan, hah? Lu ngatain istri saya nggak sopan? Istri saya nggak pernah sama suami orang, atau sama laki orang, atau sama laki single, lu bilang nggak sopan? Dan
konflik seperti ini kan ya kamu juga banyaklah memperoleh berkah ya. Berkah apa dari konflik? Enak aja lu ngomong. Kacau sih ini sih. Ini sih kacau sih, Say. Berkah katanya. Suami kita diambil orang bisa dibilang berkah. La ilaha illallah, astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Ya, kamu ini mendatangkan berkah buat kamu. Sehingga kamu secara aturan agama Islam ya kamu harus taat kepada suami. Maksa lagi pakai bilang agama. Suruh taat. Suaminya dulu benerin tingkah lakunya. Perbuatannya apa? Perbuatan yang paling betul-betul sama Allah tidak disukai adalah melakukan perzombian ya. Sudah nikah tapi masih juga melakukan itu sama orang lain. Udah gitu ada perbuatan namanya apa guys? Tablik ini apa? Benar. Tunggu. Mr. Genius, apa namanya perbuatan orang yang merusak rumah tangga orang lain dalam Islam? Dalam Islam, perbuatan merusak rumah tangga orang lain disebut khulu atau isyarah talak, dan itu sangat dilarang dan dianggap sebagai dosa besar. Hal ini termasuk dalam kategori perbuatan yang merusak keharmonisan keluarga yang sangat dijaga dalam ajaran Islam. Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui? Bukan itu. Kalau nggak salah tahbib atau apa gitu. Tahbib ya. Betul, istilah yang tepat adalah tahbib. Tahbib itu tindakan menghasut atau mempengaruhi seseorang untuk meninggalkan pasangannya. Dan dalam Islam ini dianggap sebagai dosa besar. Ada yang ingin Anda ketahui lagi? Nah itu dosa besar, ada hadisnya. Ya, ada hadis yang sahih tentang tahbib. Salah satunya berbunyi, bukan bagian dari kami orang yang melakukan tahbib terhadap seorang wanita sehingga dia melawan suaminya. HR Abu Daud. Hal ini menunjukkan betapa besar dosa yang terkait dengan perbuatan ini. Ada hal lain yang ingin Anda ketahui? Ya, ini dari kasus yang lagi bergulir ini. Warga Tinamawa melaporkan Inara Rusli dan Insanul Fahmi sudah sampai di kepolisian. Ya benar, kasus Warda Tinamawa melawan Inara Rusli dan Insanul Fahmi sedang bergulir di kepolisian dengan tuduhan perzinaan. Pihak Mawa secara tegas menolak upaya damai atau restoratif justice dan berharap proses hukum terus berlanjut. Apakah ada hal yang ingin Anda ketahui lagi? Kalau terbukti semua bisa ditahan berapa tahun itu terlapor? Jika terbukti bersalah, ancaman hukuman penjara bisa bervariasi tergantung pada detail kasus dan pasal yang diterapkan. Di Indonesia, perzinaan diatur dalam KUHP dan ancaman hukumannya bisa sampai 9 bulan penjara. Tapi ini masih tergantung dari proses hukum dan pembuktian di pengadilan nanti. Ya. Ada pertanyaan lain? Juga kalau sampai ketahuan sudah menikah tapi tidak mengikuti undang-undang pernikahan alias menikahnya diam-diam, bagaimana? Mengakunya sudah single, sudah cerai tapi belum bercerai. Melakukan pernikahan tanpa prosedur yang benar atau menyembunyikan status pernikahan bisa memiliki konsekuensi hukum, termasuk dalam undang-undang pernikahan. Selain itu, perbuatan seperti itu juga bisa memperkuat dugaan perzinaan dan mempengaruhi proses hukum secara keseluruhan. Apakah ada hal lain yang Ya. ingin Anda ketahui? Pasalnya dan berapa tahun hukumannya? Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, perzinaan diatur dalam pasal 284 yang mengancam hukuman penjara maksimal 9 bulan. Bukan yang itu. Yang menikah secara diam-diam. Memalsukan identitas status single. Status menikah. Memasukkan status menikah, orang yang sudah pernah menikah, lalu dia kawin lagi. Ada pasal yang mengatur?
Memalsukan identitas atau status pernikahan untuk menikah kembali tanpa prosedur yang sah bisa termasuk dalam kategori pemalsuan dokumen atau keterangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal terkait bisa meliputi pasal 263 sampai 266 KUHP dengan ancaman hukuman yang bervariasi tergantung modusnya. Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui tentang pasal tersebut? Iya, berapa hukuman penjaranya? Tahanannya. Pasal 263 atau KUHP menyebutkan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun untuk pemalsuan dokumen. Hal ini bisa berkaitan dengan pemalsuan status menikah. Selain itu, Pasal 280 KUHP juga mengatur tentang pernikahan dengan tidak memberitahukan adanya penghalang dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Apakah ada hal yang ingin Anda konfirmasi lagi? Baiklah kalau begitu, udah di atas 5 tahun ya ancaman hukumannya ya. Pantesan minta restoratif justice mereka. Tapi gayanya begitu tuh. Cara bicara pengacaranya tidak membuat adem, malah bikin panas, makin panas kita yang dengar. Dalam proses hukum, dinamika dan komunikasi memang bisa mempengaruhi persepsi. Permohonan restoratif justice meskipun selalu terbuka, keputusannya tetap tergantung pada kesediaan dan pertimbangan korban dan pihak berwenang. Ada hal lain yang ingin Anda diskusikan tentang kasus ini? Ya, sudah cukup, sudah tahu saya. Jadi penjaranya untuk yang perzinahannya 1 tahun dan untuk yang memasukkan status sudah menikah menjadi single itu ada 6 tahun ya. Oke, saya mau kembali ke penonton saya ini di TikTok. Iya. Wek iya lagi. Kenapa lu Dodi? Mau apa Dodi? Dodi rumah soreng. Ada masalah sama kau? Ada masalah kau? Ada masalah kau sama Mamski? Sama pembahasan ini mengenai Mawa? Ada masalah kau? Si Loli sudah Mamski eliminasi, udah nggak bisa baca komen sayang. Dia udah gue BLOCK. Si Bang Dodi ini, masih Bang Dodi. Kenapa Bang Dodi? Ada masalah kau? Iya lucu. Ada masalah? Tenang aja, semua satu-satu gue eliminasi kalau ada yang ngomong ngebela si pelakor ya. Di sini khusus untuk tim istri sah. Yang nggak suka sama pembahasan kita membela istri sah boleh keluar, silakan ya. Oke. Kalau kamu memang repot, males gimana nggak tahu caranya keluar, nanti saya yang eliminasi ya. Oke. Itu tadi hukumnya ya sayang. Tahanannya 1 tahun untuk perbuatan yang ada di CCTV apabila terbukti, dan 6 tahun buat laki-laki yang menipu dengan menyatakan single, sudah talak, sudah ceraikan, berbohong ya. Ada buktinya di Dr. Richard Lee acara podcast. Dia bilang saya udah talak, tapi tidak ada surat cerainya. Buktinya masih menikah resmi. Inilah kalau Cap Sonderkop. Untuk pengacaranya juga dari saudari Inara Rusli. Tolong lihat jejak digitalnya bro. Biar kamu ngomong itu sudah ada bekal sebelumnya, sudah ada masukan sebelumnya, info-info sebelumnya. Jadi tidak bicaranya asal, apalagi sudah di media massa bro. Ini dipantau betul ini sama kita semua. Sampai bilang ini masalah kan bawa berkah buat kamu. Sampai bilang nggak sopan. Apanya bro? Kok bisa kau ngomong begitu untuk seorang istri saya yang udah tersakitinya luar biasa? Sampai kau dropping names, sebut mention nama A, nama B lagi. Kita nggak usah jauh-jauh lah sebut nama orang, nama si A, si B, si C, si D. Kita cukup lihat apa pasal yang ada untuk orang yang sudah menikah diam-diam.
sudah menyatakan bercerai dengan bilang sudah talak dua. Apa buktinya? Di dalam pengadilan ya, tidak ada kita debat kusir, adu bacot, itu nggak ada. Kita adu pasal, adu bukti. Keluarga Mawa nggak usah takut, apalagi kita keluarga seragam coklat toh. Diintimidasi seperti itu nggak usah takut, cukup kita diam aja. Ada bukti, ada saksi, ada peristiwa, maju terus. Gayanya seperti itu.